walaupun kita tampil dengan local prize, tapi kita punya target. Di event saja kita bisa masuk 8 besar. Kenapa di Gorabati Open kandang sendiri tidak mungkin kita harus lolos sampai semifinal. Itu target saya. Luar biasa. Salam olahraga untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Malam ini kembali lagi saya kedatangan narasumber lokal, tim tuan rumah PSG Gorabati. Betul apa sudah hadir di sini manajer PSG Gorabati, saya sapa dengan Bung Koja dan Coach Mudar Yusuf. Apa kabar nih Coach? Dan manajer Siap. Terima kasih sebelumnya ini sudah hadir. Ini tuan rumah yang kemarin di event sebelumnya itu terkenal dengan local pride. Jadi seperti yang tuan tahu bahwa di Gorabati Open Tournament yang ke-26 ini banyak sekali tim-tim dengan nama besar, dengan prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, yang turut berpartisipasi. Sekedar informasi, GOT ke-26 ini bisa dibilang merata di hampir di sebuah daerah, baik dari daratan Halmahera, di kota Dore Kepulauan, Ternate, bahkan dari Papua. Tentunya sebagai tuan rumah, saya kira ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kira-kira menyangkut dengan itu nih, saya ke manajer dulu. Untuk PSG tahun ini nih, dengan apa yang kemudian saya sampaikan terkait dengan komposisi tim yang kemudian berpartisipasi, kira-kira untuk PSG Gorabati sendiri itu merasa terbebani tidak? Saya mulai dari itu dulu. Ya, terima kasih. Kalau dari PSG Gorabati, saya sebagai manajer, saya optimis, sangat optimis. Tidak ada beban sama sekali. Karena di luar sebelum itu kita tarik ke belakang, sebelum turnamen Gorabati Open, kita sudah berlaga di event sebelumnya. Contohnya Tuguaji event. Kita tampil dengan pemain local prize yang bisa bersaing dengan tim-tim lain. Di turnamen Tuguaji itu pernah kita bertemu dengan salah satu tim yang bisa dikatakan pemainnya di atas rata-rata. Tapi alhamdulillah kita punya hasil yang cukup memuaskan. Itu saja. Aplaus dulu. Untuk persiapan sendiri nih untuk manajer, kira-kira untuk tim, kan kemarin di event sebelumnya itu kan PSG Gorabati itu terkenal dengan local pride-nya. Anak-anak muda yang punya semangat, punya kualitas yang bisa dibilang tidak bisa dianggap remeh. Kira-kira khusus untuk Gorabati Open Tournament ini, ada yang baru atau memang tetap dengan titel local pride-nya? Kalau bicara mengenai pemain, itu saya kembalikan kepada coach. Berapa lini yang dibutuhkan tergantung dengan penilaian coach. Kalau coach lapor ke pengurus, posisi-posisi mana yang harus kita isi, karena bicara mengenai Gorabati Open ini, dia punya nuansa beda. Di semua pertandingan di Maluku Utara, kalau bicara mengenai Gorabati Open itu dia punya nuansa beda. Jadi kalau komposisi pemain saya lebih cenderung dengan coach. Nanti masukan dari coach, lini-lini mana yang harus kita isi, baru kita isi. Berarti itu yang disampaikan oleh manajer. Ini saya ke Coach Mudar ini, atau saya sapa dengan Coach Ebit. Ini kalau orang bercerita soal era-era 2000-an ini coach ini tidak asing. Pada masa pride-nya dia itu, masa prime-nya dia, masih jadi pemain yang luar biasa itu. Salah satu pelatih itu sampai menjuluki ini orang ini sebagai kuda besi Pemda Maluku Utara. Ini Coach Mudar ini. Jadi
terkait dengan tadi apa yang kemudian disampaikan oleh manajer nih. Setahu orang kan coach Ebit ini perdana ya coach. Ya, perdana. Sebagai pelatih untuk menangani tim di Gurabati Open Tournament. Kalau tangani PSG di event-event di luar kan sudah beberapa kali. Nah, khusus untuk Gurabati Open Tournament, sebelum saya sambung apa yang kemudian disampaikan oleh manajer tadi, terbebani tidak coach? Sebagai putra Gurabati, pegang tim Gurabati pertama kali tampil di Gurabati Open Tournament ini. Kira-kira bagaimana tuh coach? Kalau jadi pelatih beban sih beban, ya, dia memang beban, karena beban masyarakat juga, tanggung jawab yang sangat besar sekali ini. Jadi seorang pelatih itu harus percaya diri. Ketika jadi seorang pelatih itu kan risikonya besar. Kritikan yang masuk, orang kritik begini, begini. Harus terima kan. Jadi pelatih itu risiko besar. Dan ini perdana bagi saya menjadi seorang pelatih, ya harus siap lah. Siap. Yang pasti walaupun terbebani tetapi sebagai memilih karir sebagai seorang pelatih apapun itu harus terima. Ya harus terima. Artinya hasilnya seperti apa terkait dengan itu untuk persiapan tim sendiri coach. Kalau ini kan saya jaga lihat ini sudah mulai kalau persiapan tim PSG sudah mulai latihan Januari kemarin itu sudah persiapannya sudah cukup ya lumayan bagus lah. Tapi ada beberapa pemain muda yang dipromosi yang masih di 15 tahun. Ada yang 14 tahun lah, yang harus dipromosi di GOT tahun ini. Banyak pemain muda di Gurabati. Saya yakin kalau kita local pride, saya kira bagus lah. Kalau PSG Gurabati local pride bagus. Bagus. Tapi selain local pride mungkin untuk penambahan kekuatan mungkin coach selama ini perlu ada penambahan di beberapa lini atau ini? Kalau penambahan lini tidak ada sih. Semuanya bagus pemain. Pemainnya semua bagus-bagus, pemain muda. Semua punya keinginan mau main bola. Jadi tidak ada penambahan pemain lagi. Jadi kalau untuk PSG Gurabati tahun ini tampil di GOT semuanya local pride. Itu apa yang disampaikan oleh harapan dari coach ya, yang tergantung dari nanti di dekat-dekat GOT baru dievaluasi kembali. Luar biasa. Apa sudah? Terkait dengan saya sambung kembali untuk manajer. Tadi kan saya lihat manajer ini juga khusus untuk pengurus itu siap untuk dukung full ini PSG Gurabati. Jadi kalau memang komposisi pemain yang kemudian merasa kurang itu kan manajemen siap dukung. Tapi coach tetap dengan local pride. Yeah. Nanti ke depan. Oke. Terkait dengan itu ini untuk PSG Gurabati sendiri. Artinya orang tahu bahwa PSG ini dari dulu sampai sekarang, karena saya juga putra asli Gurabati, prestasi paling tinggi tuan rumah di Gurabati Open Tournament itu sampai di juara 3 kalau tidak salah. Ketika pemain-pemain legend seperti Ade Abdullah waktu itu masih bermain. Sampai saat ini itu prestasi paling tinggi itu di situ. Padahal kalau kita lihat perjalanan dari PSG Gurabati ini sendiri, di Weda piala 3 kali berturut-turut juara, di Guraping sampai mati. Tapi ketika tampil itu mungkin apa yang bisa ketika tampil di luar orang begitu luar biasa, tapi ketika tampil di publik sendiri, orang punya lapangan sendiri, tapi macam ada rasa beban ke apa, mungkin manajer bisa kasih pendapat sedikit. Setidaknya ini menjadi pelajaran buat pemain nanti, kira-kira ini bisa jadi motivasi atau jadi beban buat orang begitu. Ya, terima kasih. Kalau bagi saya, mungkin kalau bicara mengenai karir PSG sebelum-sebelumnya kan saya
belum terlalu paham dan belum terlalu terjun di situ. Tapi kalau semenjak saya bergabung dengan PSG akhir-akhir ini, itu kembali dengan kemauan pemain saja. Terus kalau bahas untuk di Gorabati Open, kalau saya itu pribadi saya itu mungkin beban tersendiri bagi pemain. Terus pandangan masyarakat, dalam tanda kutip pandangan masyarakat, bukan pandangan masyarakat Gorabati sih, tapi pandangan masyarakat luar bahwa tuan rumah kok masa bisa dapat juara. Tapi di luar dari pandangan itu, Gorabati Open yang ke-26 ya, saya sama pengurus yang lain kita sangat optimis. Kita kasih kepercayaan kepada Coach Ebit ini, kita tampil apa adanya. Kalau memang local pride seluruhnya ya kita local pride. Karena sebelum itu saya kembali ke pertandingan Tugaji itu kita masuk ke 16 besar itu dukungan dan partisipasi dari masyarakat luar biasa. Itu karena kita tampil local pride. Kali ini Gorabati Open ini kita mau tunjukkan dari sejarah dari Tugaji, kita tarik ke Gorabati Open. Kalau kita bisa percayakan Coach Ebit untuk asa anak-anak ini lebih semangat dan lebih giat lagi, mungkin insya Allah kalau saya optimis. Oke. Tuh kasih aplaus dulu. Jadi terkait dengan beban tadi, mungkin tampil di publik sendiri, masyarakat, anak-anak mungkin lagi gugup. Kira-kira mungkin untuk mengatasi itu, saya pikir coach lebih paham soal itu. Bagaimana kasih naikkan mental pemain untuk jangan terbebani. Dan mungkin ada kisi-kisi yang bisa disampaikan bagaimana cara meyakinkan pemain bahwa tampil main bola itu seperti biasa saja. Tapi sebelum itu, supaya tong lebih santai lagi itu, ini di tong pemuka ini sudah ada minuman deng ini mungkin tong bisa coba. Jadi ini ada pisang, ada donat, ada kopi, ada jasuke. Jadi ini perlu coach dan manajer tahu ini. Kopi ini dari samanta.id. Samanta.id dan pisang itu dari samanta.id. Kalau pencinta sepak bola dimanapun berada mau dapat kopi dengan ini bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau ke cafe samanta.id di Kelurahan Indonesia. Nah, selain kopi ini ada juga donat ini. Coach tahu donat itu nama terana? Donat ini dia bernama donat mertua. Wah, donat mertua, deng jasuke. Donat mertua di mana kan? Ini dia perasa ini tidak bisa diuji lagi. Jadi pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Tore Kepulauan, yang mau dapat donat mertua ini silakan hubungi kontak yang ada di bawah ini. Dan kalau mau ketemu langsung, bisa langsung ke tempat jualan donat mertua itu di depan Taman Tugulufa. Luar biasa. Selain itu juga ini karena coach ini masih bujang. Ini kalau mau kawin nanti, butuh cemilan itu bisa langsung hubungi ini donat mertua. Karena donat mertua ini juga melayani hajatan kayak wedding, hajatan dina, ataupun acara-acara ulang tahun atau acara-acara apa saja itu bisa hubungi. Nanti bisa dihubungi di nomor atau Facebook Bayung Ucintora. Saya kira itu. Coba silakan dicoba dulu. Oh, saya mesti coba donat ini gabung. Bahan donat mertua nih. Mesti coba donat mertua. Karena coach masih ini tuh makan ini tuh. Mas kalau ketika ini nanti mertua sayang sekali. Ini caranya gimana nih? Sofa satu begini? Ya. Oh, ambil begini. Pakai dia iya. Oh, udah pengen mertua langsung ini. Ya memang nama saya donat mertua. Yang pasti soal rasa tak perlu diragukan. Pasti enak, tenan lah. Samakan. Mentung rasa. Ini aja apa ini? Gimana? Mantap dong? Luar biasa, ini enak sekali nih donat mertua nih. Sekali lagi jangan lupa donat mertua dan kopi samanta.id. Nanti kalau mau ini hubungi saja nomor yang tertera di bawah sini. Nah, makan dulu. Berokok. Supaya jangan tegang. Sambil makan coach. Tadi, tolong kembali lagi. Artinya
Ton tak bisa lepas dari perjalanan PSG Gurabati. Karena perjalanan tadi tampil di tuan rumah itu seakan terbebani untuk pemain-pemain torang, dan masa coach masih jadi pemain juga kan rasakan hal itu kan. Tampil di depan masyarakat sendiri, di publik sendiri, itu kan terbebani. Kira-kira coach punya coach apa? Supaya pemain-pemain ini terbebani. Kira-kira ada apa motivasi khusus atau tips khusus untuk disampaikan ke pemain? Kira ada terhadap supaya jangan terbebani, main bola enjoy atau apa? Kalau saya sih main bola itu mental saja, mental. Mental main bola kalau bagus itu biar orang tuh reba kiri kanan mau apa ke tetap saja itu. Mental saya main bola ini mental saya. Saya sampai sekarang masih aktif main bola. Mental saya masih bagus kalau main bola. Main bola mental saja. Semua mental. Main bola itu mental. Berarti bisa dibilang fokus utama coach itu kepada pemain ini kan dong main so bisa, teknik so ada, so mengerti main bola. Tinggal bagaimana kemudian mental itu. Semua sudah tahu main bola. Tinggal mentalnya aja itu kembalikan di orang masing-masing. Karena main bola ini kan mental. Kalau mental bagus dalam lapangan, tetap bagus. Satu lagi coach, orang tak bisa pungkiri bahwa ada pemain-pemain lokal Gurabati yang kemudian dilirik oleh tim-tim lain. Nama-nama seperti Chalil Prasti, Jalil Haji Mansur. Ini kan menjadi langganan orang berkaca ke event-event sebelumnya. Itu kan orang menjadi langganan tim-tim Tarkam yang ada di Kota Kepulauan ini untuk memakai jasa orang. Untuk itu, untuk manajer sedikit untuk pemain-pemain yang ada nih seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kan mau tampil, otomatis kekuatan itu perlu dong sebagai local pride PSG. Kira-kira dari pengurus sendiri untuk so ada upaya untuk memagari dorang untuk apa atau mana supaya jangan main di luar atau kayak mana? Ya, kalau pribadi saya terlepas dari pengurus yang sebelumnya itu kan contohnya Halil Prasti itu, dia pernah bermain di Mareku ya, yang sebelumnya itu. Mungkin di turnamen ini kayaknya dia juga sudah dilirik di tim lain, dan itu pun saya pribadi tidak bisa tahan karena jenjang levelnya udah di atas. Terus kayak yang kedua kayak Jalil Haji Mansur itu, info yang terakhir yang saya dapat itu mau dan tidak mau dia harus membela kampung sendiri. Membela kampung. Ya. Okay. Dan itu saya sudah konfirmasi sama coach. Karena sebelum itu kita tampil di atas di Tugaji event itu tanpa mereka itu. Tapi kita dengan semangat pemain yang ada bisa masuk ke 8 besar. Setelah saya konfirmasi sama coach itu, kalau seandainya kita gabungkan yang di Tugaji itu yang kayak Jalil, Halil, cuma Halil ini kan sudah dipakai oleh tim lain. Tapi kalau Jalil, saya optimis. Saya tetap pastikan itu Gurabati Open dia tetap main di PSG Gurabati. Oke, itu untuk manajer. Untuk coach sendiri ini kehilangan beberapa pemain yang bisa dibilang dalam tanda kutip pemain kunci PSG lah. Kira-kira itu menjadi masalah tidak, coach? Kalau kehilangan pemain seperti Halil ya, Halil, saya kira tidak terlalu pengaruh untuk PSG Gurabati. Karena situ masih ada pemain-pemain muda yang punya talenta yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya tidak terlalu inilah. Saya masih percaya dengan pemain-pemain muda yang banyak sekali pemain-pemain muda di Gurabati ini punya talenta seperti siapa? Halil. Masih banyak. Pemain kayak begitu masih banyak. Tinggal mental dan ini. Itu yang tadi berlatih dengan ini. Tinggal itu saja, mental saja. Karena sepak bola ini kan butuh mental. Kalau mental bagus,
itu dalam lapangan itu tetap bagus semua itu. Berarti bisa dikatakan bahwa terada masalah Tidak ada walaupun masalah. ada kekurangan pemain yang kemudian dilirik oleh tim lain yang keluar itu. Tidak ada masalah. Berarti local pride yang ini itu juga ini. Masalahnya ini coach, artinya sebelum saya tanya pertanyaan ini, target daripada manajer dan pengurus PSG Gorobati untuk tampil di GOT ini seperti apa? Targetnya apa? Mungkin dari manajer kamu. Kalau bicara mengenai target itu, kita pengurus sama coach bukan berarti kita tuan rumah terus kita asal ikut-ikut saja toh. Tidak. Kalau kali ini walaupun kita tampil dengan local prize, tapi kita punya target. Di event saja kita bisa masuk 8 besar. Kenapa di Gorobati Open kandang sendiri tidak mungkin kita harus lolos sampai semifinal. Itu target saya. Luar biasa. Dan satu lagi bagi panitia, ini saya singgung sedikit bagi panitia. PSG siap untuk main pembukaan. Luar apapun biasa. persyaratan dan ini harus itu. Tanpa percaya diri. Artinya untuk target dengan apa tadi seperti yang disampaikan oleh manajer, mungkin berkaca ke event-event sebelumnya, tapi orang harus realistis bahwa Gorobati Open Tournament adalah event yang beda dengan event yang ada di Kota Torik Pelawan. Seperti yang orang ketahui dan bukan lagi menjadi rahasia ini ya. Ini sudah menjadi pengetahuan publik lah bahwa GOT ke-26 tahun 2023 ini akan tampil pemain-pemain yang punya level nasional. Karena informasi yang orang dapat itu kan Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu akan dia istirahat. Makanya ada tim-tim yang sudah tampil di sini itu, yang tampil di podcast ini juga sudah sampaikan orang punya komposisi pemain, dan itu komposisi pemain yang ada yang sudah level timnas, pemain Liga 1. Kira-kira kayak begitu itu pemain-pemain ini saya kira coach punya pekerjaan rumah yang cukup besar. Artinya kalau bermain bola semua bisa lah, tendang, passing apa semua. Tapi bercerita lagi-lagi mental ini coach. Yakin itu untuk target yang orang bisa berbicara banyak dengan komposisi local pride ini. Saya penasaran ini. Kalau target, ya semua tim punya target lah. Kalau target Gorobati Open semua tim punya target. Tim manapun semua punya target itu harus masuk final sana, itu tetap saya punya target. Dan tahun ini PSG Gorobati harus ke 4 besar. Ampa besar, luar biasa. Target ini bukan main-main, harus ke 4 besar. Artinya dengan local pride yang ada mengusung target yang cukup tinggi. Artinya semangat ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa anak-anak PSG Gorobati dengan kekuatan local pride itu tidak pakai prinsip mengagungkan sejarah tapi ingin menciptakan sejarah. Saya kira itu. Berikan aplaus dulu. Nah ini lagi nih untuk coach. Saya masih ke coach ini, kuda besinya Pemda Maluku Utara ini. Tahun ini masih main terang. Artinya jadi pelatih dan pemain ini. Sebagai penutup, mungkin bisa dibilang perpisahan lah untuk PSG Gorobati. Saya putuskan untuk di Gorobati tahun ini mungkin tahun terakhir saya untuk main di GOT. Oh berarti masih main? Masih main. Berarti duit dengan saya dong. Ya kalau salah duit tergantung di manajer. Misalnya pemain tergantung di manajer. Saya siap kok kalau mau dipakai Kalau untuk di manajer. podcast malam ini saya mau sampaikan kalau saya tahun ini mungkin pensiun lah di pensiun. Gorobati Open tahun ini. Kira-kira untuk di Gorobati Open Tournament ke-26 ini mungkin jadi ajang perpisahan. Mungkin ada acara seremoni yang nanti disiapkan oleh panitia. Oh itu tergantung dari supporter, apa namanya supporter? The Jungle. Udah janggal. Ya artinya orang dua bisa duet lah untuk perpisahan, terada. Saya kira itu. Bisa. Untuk komposisi tim, misalnya kalau kemarin di event Tugu aja itu pemain dengan usia paling tinggi itu kan mungkin di 25 atau 26. 25. 25 26 lah.
Itu paling tinggi. Untuk GOT sendiri, mungkin ada komposisi yang sama atau ada perubahan. Mungkin ada senior. Kan kemarin di event kan tampil dengan pemain muda full ini. Tak ada senior. Mungkin untuk GOT sendiri, untuk manajer sendiri, komposisi pemain tadi ada tetap dengan skuad itu atau ada penambahan senior yang ini? Ya. Nah, untuk manajer? Kalau komposisi pemain itu dari event Tugu Aji itu ada beberapa yang dihilangkan karena faktor pertama minat untuk main bola tidak ada lagi. Terus yang kedua mungkin ada kesibukan yang lain. Kalau bicara komposisi mungkin ada satu dua lah pemain senior yang bisa bergabung dengan local prize yang anak-anak muda nih. Senior pasti ada lah, tahu untuk apa kedalaman skuad dan lain sebagainya. Yang Tiga bisa, boleh lagi lah. Yang bisa memberikan mental yang bagus buat anak-anak tampil di Gorobate Open. Setidaknya memberikan kekuatan baru, kekuatan untuk berbagi pengalaman gitu. Untuk coach sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri Bisa kalau orang bagi presentasi mungkin junior 70, senior 30%, junior 70% atau kira-kira atau 50-50. Kalau saya senior tuh palingan 3-3 lah, 3-3 orang. Apa dengan saya sudah coach? Bisa jadi, tergantung pengurusnya. Tapi untuk bisa dikasih bocoran sedikit untuk senior yang nantinya masuk bergabung ini, itu di posisi mana saja? Yang kemudian jadi evaluasi dari dari event-event sebelumnya. Kalau senior yang kira-kira yang paling dibutuhkan senior di posisi mana? Ya kalau senior yang dibutuhkan palingan di posisi belakang satu, belakang dua sama tengah depan satu. Kalau di posisi tengah udah lumayan bagus karena di situ ada satu pemain ini yang dipromosi baru pertama kali dipromosi di Gorobate Open. Luar biasa. Ini saya bilang karena pemain ini sangat muda sekali. Dia tahun ini baru dipromosi. Bisa kasih bocoran coach, dia umur berapa tuh yang nanti dipromosi ke? Dia kalau tidak salah SMP kelas 1 atau kelas 2 ya. SMP kelas 1 kelas 2. Yang pasti dia untuk pembinaan ke depan, untuk uji mental dan lain sebagainya. Jadi Gorobate Open Tournament merupakan ajang yang pas untuk menguji mentalitas daripada pemain. Saya kira luar biasa. Berarti bisa dibilang bahwa komposisi PSG untuk Gorobate Open Tournament itu untuk dari tengah ke depan itu murni pemain lokal dan pemain muda. Senior diperuntukkan untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Kayak seperti itu coach. Tapi untuk senior ini apakah sudah ada atau memang masih dievaluasi lagi atau memang fix sudah jadi atau nanti masih dievaluasi dicari lagi? Kalau untuk senior sudah ada, tinggal ini komunikasi antara pengurus dan manajemen dengan pemain yang bersangkutan. Dengan pemain yang ada. Semua itu dikembalikan di pengurus, mau pemain senior siapa yang harus direkrut untuk masuk di skuad PSG. Itu semua tergantung dari pengurus. Kalau saya sebagai pelatih dan juga pemain aktif, ya semua kembalikan di pengurus. Mau panggil pemain senior siapa aja, yang penting dia masih aktif bermain di sepak bola. Oke. Nah, untuk manajer saya minta ketegasan dan kepastian sekali lagi. Berarti betul-betul bahwa PSG untuk GOT ke-26 itu murni local pride. Ya. Kali ini kita tampil dengan local pride. Luar biasa. Kasih bos dulu. Saya kira ini pemain lokal Gorobate tidak perlu minder, itu mungkin harapan dari masyarakat Gorobate karena memang sebagai orang Gorobate, orang berharap banyak lah bahwa setidaknya tampil dan memberikan tontonan yang terbaik. Juara itu adalah bonus, yang paling penting adalah kemudian tampil dengan anak-anak yang lokal yang mampu memberikan permainan yang bisa dibilang cantik dan indah lah. Saya kira itu harapan orang Gorobate. Walaupun kalau memang sampai juara itu bonus.
Dan memang main bola sekarang itu bukan lagi karena tong tuan rumah terus tong mesti mengalah, tidak. Budaya itu saya pikir sudah mesti dihilangkan. Siapapun punya kesempatan yang sama dengan tim mana saja bisa juara di Gurabate Open Tournament. Karena memang tiap tahun itu, ini perlu disampaikan, tiap tahun Gurabate Open Tournament itu selalu melahirkan kejutan-kejutan. Tim yang dianggap kuda hitam, yang tidak masuk hitungan juara, tiba-tiba jadi juara. Di penyelenggaraan terakhir adalah tim yang baru pertama ikut Gurabate Open Tournament dan dia jadi juara. Dan saya berharap bahwa PSG Gurabate dengan lokal pride-nya itu bisa tampil luar biasa dan kalau bisa juara di Gurabate Open Tournament. Dan itu menjadi harapan bagi masyarakat Gurabate. Sambil makan, jangan ini donat mertua ini termakan pun. Ini kopi juga bagus. Jangan malu-malu, jangan ini coach anggap terlalu enak makan malu karena biasa makan sagu ini memang susah. Sambil makan sambil minum. Saya minum sedikit dulu ya. Ini tuh masih panjang. Kopi ini kalau pakai kadang bagus nih. Kopi dabe. Kopi dabe. Selanjutnya ini untuk manajer dan coach. Kalian sudah tahu tuh? Sudah pernah dengar dan itu sudah pernah diposting. 24 tim final yang akan berpartisipasi di Gurabate Open Tournament. Kira-kira dari tim yang ada nih, kira-kira menurut manajer dan coach sendiri nih, yang akan menjadi rival atau batu halangan buat PSG itu tim apa itu? Mungkin bisa disampaikan, mungkin dari manajer, mungkin dua saya punya pendapat yang beda. Coach kamu kan? Kalau rival PSG itu dari dulu sampai sekarang, rival PSG-nya itu sosio remaja. Sosio remaja. Rival PSG-nya itu sosio remaja. Jadi berarti ini dua tim yang memang dari dulu sampai sekarang terkenal dengan local pride-nya. Sosio pun dengan local pride-nya, Gurabate dengan local pride-nya. Jadi menurut coach itu Sosio remaja. yang akan jadi rivalnya PSG nanti di GOT adalah Sosio remaja. sosio remaja. Kalau untuk manajer sama atau? Kalau saya sih, kalau bagi tim yang menjadi penghalang bagi PSG Gurabate, kalau saya tidak ada. Tidak ada. Iya. Contohnya bukan dalam artian meremehkan. Meremehkan aja ya. Tapi saya lebih percaya sama anak-anak local pride. Kita bisa bersaing dengan contohnya di Poramareku. Di Tugaju event itu Poramareku pun kolahan. Kalau tidak salah itu di 8 besar. Itu di situ Poramareku pun ada pemain kontrak seperti Junham Jamrut. Pokoknya ada beberapa pemain, tapi anak-anak mampu memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan Junham pada saat itu. Saya kira semangat itu yang perlu dibawa. Kalau bisa memilih nih, selain PSG sebagai calon juara, ini saya tanya ke coach. Nggak, selain PSG ini, kalau memang PSG masuk ke final, PSG dengan apa? Kalau dari 24 tim yang ada ke coach, menurut coach? Oh, PSG. Nah, PSG nanti final dengan apa nih? Kalau kantor bilang, oh ini favorit orang untuk final nanti, kan pasti PSG masuk favorit dong. Lawannya PSG di finalnya itu apa? Oh, tetangga. Siapa tuh? Pusam. Oh, PSG dan Tumulo. Luar biasa. Kalau manajer sendiri, Ya, PSG final dengan apa? Kalau saya sama seperti coach. Oh, PSG dan Tumulo. Ini bukan karena 2 tahun penyelenggaraan Gurabate Open Tournament. Kemarin coach main di Pusam bukan ya? Iya. Main di Pusam. Luar biasa. Saya kira ini sudah cukup menarik, ini sudah cukup banyak yang orang ini. Terakhir yang ingin saya tanyakan ini, bukan terakhir sih. Orang masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kemarin di Tugu Haji Event. Tugu Haji Event itu selain tampilan tim yang luar biasa dengan local pride-nya, muncul komunitas supporter yang kemudian digagas oleh anak-anak Gurabate, pencinta PSG tentunya, yang kemudian melahirkan komunitas supporter PSG Gurabate, The Jungle.
Dan ada beberapa kelompok kecil lagi dengan ini, tapi yang paling dominan itu adalah The Jungle. Kira-kira untuk kehadiran The Jungle ini kan selama ini bermain ini kan PSG itu PP supporter itu datang acak. Tetap memberikan dukungan tapi kayak dapat lihat tata tertib. Kehadiran The Jungle ini sendiri untuk coach, kan dulu coach bermain itu kan orang bataria biasa saja. Sekarang ini orang sudah komunitas supporter dengan yang lebih tertib, lebih rapi lah. Itu The Jungle ini sendiri. Kira-kira untuk manajer sendiri untuk tanggapannya terkait dengan The Jungle Gurabati sendiri seperti apa? Kalau pandangan saya mengenai supporter kita yang sekarang ini, itu malah membangkitkan semangat para pemain yang ada di lapangan. Iya. Karena mereka rasa kayak, ada yang apa? Memberikan Yang dukungan, memberikan dukungan, memberikan apresiasi. Ya. Jadi mereka bermain dalam lapangan itu seakan-akan jangan mengecewakan mereka yang sudah susah mereka kasih supporter, kasih semangat gitu. Kalau saya itu luar biasa dan di Gurabati Open nanti kita akan tampilkan supporter yang bisa dikatakan tidak kalah saing dengan supporter lain. Contohnya Mareko. Ya, itu persiapan kita. Coach Riki untuk Kalau kehadiran pemain, kehadiran supporter itu kalau punya. saya begitu hadirnya pemain ke-12, supporter yang dijuluki dengan The Jungle. The Jungle. Tadi kan saya bilang PSG harus ke semifinal. Karena saya yakin dan percaya karena di situ ada pemain ke-12 The Jungle. Supporter yang sangat luar biasa. Begitu tampil di Tugu Haji event kemarin, itu yang membuat saya yakin dan percaya diri PSG Gurabati Open tahun ini harus ke semifinal. Final, jangan semifinal, final. Insya Allah. Insya Karena Allah. saya yakin bahwa dengan adanya supporter yang dijuluki dengan The Jungle, ini tadi bisa memberikan motivasi untuk pemain-pemain yang pemain-pemain muda yang berlaga di Gurabati Open lebih percaya diri dengan kehadiran pemain ke-12 atau dengan supporter The Jungle. Dan PSG Gurabati bisa, insya Allah saya target ampa besar lah. Insya Allah final. Luar biasa. Jadi ini cukup larut. Jadi kira-kira ini hampir 1 jam ya, 1 jam lebih. Orang bercerita, saya ucapkan terima kasih juga kepada coach dan manajer. Yang terakhir saya ingin tanyakan kepada manajer sendiri terkait dengan PSG Gurabati ini, mungkin bisa disampaikan untuk sponsor atau apa, keluarga besar yang ada di luar, jangan lupa dukung PSG atau apa seperti apa. Mungkin manajer saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Di event Gurabati ini tahun ini pengurus itu sudah percayakan saya sebagai manajer. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Gurabati yang ada di Maluku Utara. Contohnya di Goto maupun yang ada di luar Pulau Tidore. Contohnya Ternate, Bacan yang ada sekitarnya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini keluarga besar yang ada di Halmahera Selatan, Bacan, sudah menyumbangkan satu kostum, kaos yang disponsori langsung oleh Babang Raya. Wah, tepuk tangan dulu untuk Babang Raya. Dan juga ada lagi beberapa sponsor, contohnya keluarga besar Gurabati yang ada di Papua. Dan ada lagi sponsor-sponsor lain. Dengan sendirinya akan lagi ada muncullah sponsor-sponsor yang akan mengasih donatur atau sebagainya gitu. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat keluarga besar Gurabati dimanapun berada, baik di Maluku Utara maupun di luar, khususnya di di Provinsi Papua. Apa dukungan sumbangsi yang diberikan ke PSG tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan penampilan cantik dan terbaik dari anak-anak PSG nanti di Gurabati Open Tournament.
Saya kira itu mungkin masih ada yang ingin disampaikan coach atau manajer. Kalau saya ini terakhir dari saya, saya mau terima kasih untuk masyarakat Gorobati, pengurus PSG mempercayakan saya sebagai pelatih kepala PSG Gorobati dan juga pemain aktif. Dan tahun ini mungkin tahun terakhir saya dalam sepak bola di Gorobati Open. Dan terima kasih juga untuk masyarakat Gorobati sudah mempercayakan saya. Untuk pemain-pemain, mari kita sama-sama untuk membangun PSG ini supaya di tahun ini kita bisa meraih kemenangan. Oke, cukup itu saja. Melahirkan prestasi yang bagus lah untuk ini. Tentunya dengan local pride ini kan orang punya target selain juara itu kan pembinaan untuk mentalitas untuk ke depan. Saya kira itu podcast 1 jam bersama manajer dan coach PSG Gorobati. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, jangan lupa kopi paling enak samanta.id dan Jasuke serta donat mertua yang bisa Anda dapat dengan hubungi nomor bawah ini. Dan jangan lupa kalau untuk mau dapat ini donat mertua, silakan kalau sore-sore itu lewat ke atas di depan Taman Tugulufa itu Cintora ada duduk di situ dan stay di situ. Nah, kalau mau dapat lagi untuk yang bikin hajatan ulang tahun, wedding, kawin, dina-dina besar, bisa hubungi Facebook Cintora ataupun nomor yang nanti tertera di sini. Jadi kalau ngoni mau dapat kopi yang ada di torang punya muka ini, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau langsung ke kafenya di Kelurahan Indonesiana, Kota Tore Kepulauan. Selain kopi, Samanta juga menyediakan ini pisang pisang ini, coklatnya full. Selain kopi dan pisang ini ada aneka cemilan dan aneka minuman. Yang pasti untuk soal harga dan rasa itu tidak bisa bohong. Nah, selanjutnya ini untuk coach dan manajer ini. Saya punya game di podcast kali ini agak sedikit beda. Dan nanti coach akan pilih starting 11. Formasi PSG Gorobati mulai dari yang tua sampai dengan ini. Kalau misalnya coach bermain di dalam tim itu, kira-kira yang cocok bermain sama-sama dengan coach di dalam itu siapa? Jadi bebas pemain. Mau pilih pemain legend ataupun pemain yang sekarang. Paham ya coach? Siap. Jadi strategi kita sepakat dulu 4-3-3 atau? 4-3-3. 4-3-3. Oke. Saya mulai nih coach. Siap. Dari penjaga gawang. Penjaga gawang Irfan Tasmin, Mas Irfana. Oke. Bek kanan? Kalau bek kanan apa ya? Ibrahim Ade. Legend juga ya? Ya, legend. Cape juga itu. Iya. Ibrahim Ade, Cape juga, Cape hoki itu PSG itu ya. Bek kiri? Kalau bek kiri Asril Haji Mansur. Jadi sebelum lanjut ini coach, jadi mau itu pemain legend atau dong pernah bermain di PSG itu tidak masalah, penting dong pernah bermain di PSG. Oke. Posisi stopper dua stopper. Kalau stopper Roslan Yusuf sama Iqbal Ade, Roslan Yusuf. Oh, kakak sendiri ini. Kakak sendiri. Maju. Dua gelandang bertahan. Di satu gelandang jangkar. Kalau gelandang jangkar kayaknya ada Tahir Faruk lah. Oh, pemain muda, Gorobati, pemain masa depan bisa dibilang. Tahir itu posisi jangkar. Satu lagi partnernya? Partnernya Jalil sama siapa? Jalil Haji Mansur sama Iqbal. Oh, Iqbal. Ini ya. Oke. Iqbal siapa? Iqbal Hussein. Wing kiri. Sayap kiri. Oh, saya dong. Oh, coach sendiri di situ. Wing kiri. Oke, luar biasa. Kanan Novel dong.
Oh enggak lah. Oke. Sayap kanan siapa? Kalau sayap kanan itu si botak kayaknya. Masuk botak, Ya, mau si botak. Raja. Oke. Botak Striker? jadi botak. Kalau striker saya kasih yang muda aja lah ya. Siapa? Kasih yang muda aja lah. Siapa? Ari Alvareza. Ari Alvareza. Oke, berarti ini tim terbaik ini. Satu cadangan? Novel Kasban boleh nggak? Sama itu Super Sub toh? Superstar lah, Super Sub. Pelatih yang pernah melatih legend Guru Bate. Pelatih kayaknya saya kalau saya pelatih almarhum lah. Almarhum Samsu Tofugio. Ya. Oke, luar biasa. Lahul wafatif ala untuk almarhum. Oke, itu untuk coach ini. Coach punya starting 11. Nah, saya kira manajer juga pasti beda dong. Ya. Beda lah. Nah, untuk manajer sendiri, Bung Koja, sama polanya 4-3-3. Ya. Saya langsung posisi penjaga gawang, Kalau penjaga gawang saya masih sama. Mas sama Irfan Ya. Tasmin. Irfan Tasmin. Memang ini kiper memang legend, Ya. cukup legend lah. Dan tipe-tipe dia itu susah dicari. Iya, iya. Bek kanan, Kalau bek kanan saya cenderung anak muda tapi sangat disayangkan sekarang udah nggak beruput lagi. Oh, sangat Itu orang Menggodo, mana siapa bek kanan? rival. Rival. Ya. Oke. Luar Bek, biasa. bek kiri Kalau bek kiri yang sekarang siapa? lagi-lagi masih Menggodo, Waduh. Buyung. Buyung. Ya. Oke. Dua stopper? Dua stopper kalau saya itu Ahmad Kamil, Ahmad Kamil. biasa disapa Cap Habib, juga. Hmm. dan juga sebagai kapten. Ya. Dia berduet sama Jalil Haji Mansur. Jalil Haji Mansur Ya. di posisi itu. Tadi kalau di versi coach Jalil main di gelandang, versi manajer Jalil main di stopper. Memang pemain satu ini serba bisa lah. Tidak bisa lah dia. Maju ke 3 gelandang. 3 gelandang saya Berjangkar. taruh gelandang bertahan. Lagi-lagi masih Menggodo. Mm-mm. Iqbal Hussein. Iqbal Hussein. Ya. Satu lagi Depannya saya taruh M. Tahir Faruk. Entar sama Faruk di gelandang serang. gelandang menyerang. Nah. Sama Iwan Iwan Toro. Toro ya. Ya, Iwan Toro. Sayap kiri Sayap kiri saya taruh Algete. Algete. Coach termasuk daftar wing sayap kiri. Sayap kanan? Sayap kanan saya taruh Coach Sulang. Oh, coach sayap kanan. Saya tukar posisi. Oke. Dan di tengah Striker masih Ari. Ari Alvareza. Wah, Dia mengganti posisi Halil. memang anak ini punya finishingnya Halil, juga iya. luar biasa. Satu cadangan Satu cadangan kebetulan dia masih di Jakarta. siapa tuh? Itu anaknya Fauji. Oh, Alwan. Alwan. Oke. Pelatih Pelatih saya masih percaya Coach Sebit. Ya. Luar biasa. Saya kira itu penutup yang luar biasa manis untuk starting level dari manajer dengan coach. Saya kira untuk podcast-podcast selanjutnya, untuk tim-tim yang nanti diundang, siapkan starting level 11 terbaik tim yang Uni punya. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.